kami mendapatkan bahwa dia yang masuk karena narasumber itu sempit gangnya, jadi cuma satu mobil. Saya tunggu di Indomaret. Ini kalau mau jujur ya, Michael Sinaga pasti jujur karena saya punya filenya, tapi saya nggak punya wewenang untuk menampilkan. Karena tadi disebutkan tentang Bambang Tri dan Gus Nur, ya, saya sedikit mengkorelasikan ke situ. Di dalam bukunya, ya, Bambang Tri mengatakan bahwa nggak tahu Jokowi undercover 1 atau 2, ya. Karena ijazah Jokowi itu palsu yang SMA, maka yang UGM S1 itu pasti palsu. Dengan argumentasi bahwa stempel pada ijazah pada saat Pak Jokowi atau rekannya itu lulus, itu tidak ada tulisan SMA Negeri 6 Surakarta. Sementara punyanya Pak Jokowi ya, SMPP 40, terus di dalamnya ada SMA Negeri 6 Surakarta. Dengan argumentasi bahwa bagaimana tahu bahwa itu akan menjadi SMA 6 Surakarta, padahal itu masih SMPP 40 dan SMA 6 Negeri 6 Surakarta itu berdiri berapa tahun kemudian. Itu argumentasinya dalam Jokowi undercover. Jadi kita sudah tersesatkan, ya, oleh Bambang Tri ini. Saya juga korban loh. Saya korban tersesatkan oleh Bambang Tri. Kenapa? Coba ditanyakan Michael Sinaga yang kemarin jadi saksi. Kami mencari narasumber yang disebutkan di buku Jokowi undercover itu. Kami mendapatkan bahwa dia yang masuk karena narasumber itu sempit gangnya, jadi cuma satu mobil. Saya tunggu di Indomaret. Ini kalau mau jujur ya, Michael Sinaga pasti jujur karena saya punya filenya, tapi saya nggak punya wewenang untuk menampilkan itu. Jadi di situ difoto oleh Michael Sinaga, ya, yang narasumber yang satu SMA, satu kelas dengan Pak Jokowi, dan di situ ada stempel basah SMPP 40 dalam kurung SMA Negeri 6. Saya nggak tahu persis SMA N atau SMA Negeri 6 Surakarta. Karena saya nggak punya hak untuk menampilkan, saya nggak tampilkan di sini. Artinya apa? Bahwa banyak fakta yang di buku Bambang Tri itu salah. Dan kita itu semua tersesatkan. Kita harus membuka diri juga dengan fakta-fakta semacam ini. Jangan disembunyikan juga bahwa itu salah. Membuka diri juga, saya pun membuka diri, semoga Bang Roy Suryo juga membuka diri. Nah, karena saya mencari data sendiri ke lapangan, maka saya tidak pakai asumsi. Bang Refli Harun nggak cari data ke lapangan, mungkin ke kuburan ya. Nah, kalau Bang Al-Katiri juga enggak. Saya cari data, biaya sendiri, bensin sendiri, tol sendiri, dan itu saya temukan. Dan kita tersesatkan oleh buku Jokowi undercover oleh Bambang Tri. Itu terkonfirmasi. Silakan Michael Sinaga, jujurlah dan coba ditanyakan nanti di podcast kan. Artinya terbukalah. Kita sama-sama terbuka untuk mencari kebenaran ini. Bahwa memang ada tulisan dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. Itu harus diakui juga. Gitu. Dan harapan saya, ya, semoga ini bukan hanya menjadi laboratorium hukum, tapi laboratorium ilmiah juga. Gitu loh, jangan saling melecehkan, merendahkan gitu. Biarkan itu menjadi edukasi untuk semua. Karena belum tentu juga Pak Roy Suryo salah. Tetapi apapun hasil nanti dari persidangan, kita mendapatkan pelajaran hukum. Saya juga menjadi banyak belajar hukum. Dan kalau bisa dari pihak Pak Roy Suryo juga, saya juga mendapatkan pelajaran ilmiah juga, jadi berimbang gitu. Tapi ingatlah bahwa saya membuka diri untuk kebenaran-kebenaran yang terserpih-serpih itu jalanan. Ayolah, misalnya kita mencari kebenaran, misalnya Bang Refli Harun besok podcast dengan Michael Sinaga, benar nggak kata Rismon itu? Atau kita laporkan pencemaran nama baik, gitu. Tunjukkan, oh iya memang ada SMPP 40 dalam kurung SMA Negeri Surakarta. Saya salut kalau Bang Refli besok podcast tentang itu. Oke, terima kasih. Saya klarifikasi sedikit.
ini penting saya klarifikasi. 1 menit aja. Di dalam sidang Bambang Tri itu kan banyak mengatakan bahwa itu masalah SMA, ijazah SMA dan sebagainya. Ya kan? Sehingga TPUA waktu itu diundang untuk gelar perkara. Pertanyaan saya, pernah nggak diuji laboratorium ijazah SMA-nya itu? Faktanya di gelar perkara itu yang didiskusikan, yang dibicarakan adalah S1. Dan yang di laboratorium juga S1. Ya kan? Nah, jadi pemahaman di dalam permohonannya itu saya juga baca, judulnya juga masalah ijazah S1. Memang di dalamnya ada SMA. Oke. Makanya kalau dikatakan, oh kalau yang Bambang T itu ada ya suara-suara ijazah SMA. Pertanyaan saya, kenapa yang di laboratorium ijazah S1? Kalau yang dimasalahkan ijazah SMA. Oke. Terima kasih. Silakan Bung Refli. Terima kasih ya. Satu, jangan pernah berasumsi bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu sudah pasti benar. Kadang-kadang kita tidak lagi menghargai azas presumption of innocence, tapi presumption of guilt. Kenapa? Seolah-olah kalau sudah dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, penersangkaan, limpah ke kejaksaan, pengadilan, seolah-olah itu pasti benar. Ya prosedurnya iya benar, prosedur. Tapi substansinya kan belum tentu benar. Kok bisa begitu? Ya kami sudah membuktikan bahwa substansinya salah ketika kita menang di Prapit mengenai penggeledahan, penahanan dan penangkapan. Itu kan fakta. Laboratorium. Itu fakta bahwa polisi salah, penyidik salah. Jadi kita udah menang satu sesungguhnya. Yang lain kan belum terbukti. Tapi kita udah menang satu. Nah, itu satu hal ya. Hal yang lain, jangan lupa tadi kalau kita bicara tentang restoratif justice, ini sudah mengulang sesungguhnya. Ini kan ilmu hukum yang paling gampang, yaitu lex superior derogat legi inferior. Jadi hukum yang tinggi mengalahkan yang bawah. Jadi kalau kita bicara restoratif justice dalam konteks Perpol 8/2021, itu keliru. Karena mengenai restoratif justice itu sudah diatur dalam KUHP yang baru. Undang-Undang nomor 20 2025. Tidak boleh Perpol itu mengalahkan undang-undang. Perpol itu pangkatnya bawah sekali. Jadi kalau ketika kemudian sudah ada KUHP yang baru dan kemudian masih menggunakan Perpol itu salah. Kecuali kalau sama-sama KUHP. KUHP 881 dengan KUHP 20 2025. Maka Anda menggunakan pasal peralihan 361 huruf A. Tapi kalau misalnya KUHP baru dengan Perpol itu keliru, saya katakan. Kan itu untuk menghindari cara penyidik untuk menghindari adanya klausul soal 5 tahun itu. Itu bukan kita nggak paham. Makanya digunakan Perpol. Karena di Perpol itu 8/2021 tidak ada klausul yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Makanya kemudian lolos 3 orang itu. Itu bukan kita nggak paham ya. Dia itu kan ilmu hukum yang paling sederhana. Kemudian laboratorium belajar hukum. Wah enak sekali kita ngomong ya. Nanti kita tunggu pengadilannya, pokok perkaranya. Di situ kita akan belajar hukum, kita akan begini-begini dan lain sebagainya. Bro, yang kita pertaruhkan itu adalah nasib orang. Untung Mas Roy dan Dr. Tifa tidak ditahan. Coba kalau dia ditahan sejak tanggal 13 November 2025 yang lalu. Bayangkan, mau menggantikan posisi Mas Roy untuk laboratorium hukum. Makanya kita defense dari awal. Ini kan bukan hanya soal apakah ini laboratorium hukum atau tidak, tapi membela the idea of democracy, constitutionalism. Konstitusi mengatakan seperti yang saya katakan di sini juga, jualan kecap berkali-kali, yaitu bahwa konstitusi kita sudah mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Dan itu adalah sebuah yang diglorifikasi mengenai perubahan konstitusi pada tahun 1999 sampai 2002. Terutama tahun 2000 ketika pasal-pasal tentang hak asasi manusia masuk. Kita mengglorifikasi itu sebagai kebebasan. Dan pers atau jurnalisme itu menikmatin juga. Nggak ada lagi yang namanya, dulu ada yang namanya perusahaan, harus ada perusahaan pers, siup dan lain sebagainya. Tidak ada undang-undang subversi dan lain sebagainya. Kemudian lebih dihargai Dewan Pers dan lain sebagainya. Karena ini the idea of democracy, ini adalah the idea of constitutionalism, maka kita defend, kita bela itu. Instead of hanya bicara tentang pidana,
rapid dan lain sebagainya. Kita membela sesuatu yang lebih besar. Makanya ketika Mas Didi tadi bicara tentang equality before dulu pasal 28 di ayat pasal 28 di Undang-Undang Dasar 45, ya dia mengatakan, Anda kalau mau menegakkan hukum equal dong, ya kan? Kalau misalnya hak ke jaksa itu berargumentasi bahwa pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu adalah delik umum dan negara tidak kehilangan hak untuk menuntut, maka tuntut juga orang yang kemudian melakukan restoratif justice, karena pencabutan laporan polisi katanya hanya berlaku untuk pasal delik aduan. Tapi kalau dia delik umum, negara tidak kehilangan hak. Itu kata jaksa. Nah, makanya saya minta di forum ini, tolong jaksa, Anda tuntut juga dong Rismond dengan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Karena menggunakan Perpol 881 itu bagi saya adalah penyelundupan hukum. Tapi masalahnya bro, saya katakan, yang berkuasa ini bukan saya, bukan Refli Harun. Yang berkuasa ini adalah sebuah institusi negara yang bisa diintervensi oleh orang lain. Masa kita nggak paham seperti ini? Ya kan? Kekuasaan, uang dan lain sebagainya bisa bermain dalam kasus apapun. Ya, tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita jujur dan lurus? Apakah kita tidak menerima sesuatu? Apakah sesuatu itu sudah kita dapatkan? Kalau kita mau jujur, maka disitulah kebenaran akan terlihat. Tapi kalau tidak jujur, udahlah, orang udah tahu. Rakyat Indonesia sudah tahu siapa yang jujur dan tidak jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roy dulu. Oke. Baik, kalau saya dulu, saya tadi pesan ke atas, jadi saya akan tutup ini dengan saya akan closing statement dengan dua hal. Yang pertama, yang kita bicarakan ini bukan soal seperti tadi, bukan soal ijazah saja. Tapi sebuah proses ya. Kalau ijazah itu memang ada, mau sedemikian Mas Aiman mau sedemikian kualitasnya itu dibuat, misalnya dicarikan betul, ya, cari kertas lama tahun 85, oke. Carikan tinta lama, oke. Tapi cara menghasilkan ijazah itu harus benar. Misalnya, apakah benar Jokowi itu kuliah mulai dari masuk? Apakah benar harian kedaulatan rakyat itu pada tanggal, kebetulan saya hafal betul karena itu tanggal ulang tahun saya, 18 Juli tahun 80 itu. Baru ulang tahun berarti. Selamat ulang tahun Mas Roy ya. Apakah memang itu tertulis poso atau puasa? Itu ada udah salah. Perkuliahannya, apakah memang benar itu diikuti betul perkuliahannya? Apakah nilai-nilai tadi itu apakah SKS-nya juga betul? Jumlahnya, apakah benar dia menempuh 160 SKS lebih? Ataukah hanya 122 SKS? Apakah misalnya dia kalau S1 tuh ada yang namanya pendadaran. Nah kalau saya tadi pesan moga-moga masih bisa tampil. Oke, kalau S3 itu namanya adalah ujian terbuka. Ya, tadi sudah termasuk yang boleh tampil ini ya. Ya, jadi artinya apa? Ada kalau ini tampil itu adalah kalau dokter itu ada ujian tertutup, ada ujian terbuka. Ya, ujian terbuka saya tanggal 23 Januari tahun 2024. Ya, apakah Jokowi punya foto ini? Nah, ini jelas. Jadi ini 23 Januari 2024. Kalau orang ditanya, kok itu sudah pakai toga? Iya betul, sudah pakai toga. Karena waktu itu saya setelah ujian, langsung rapat dinyatakan sudah lulus Mas Aiman sebelah kiri itu. Ya, sebelah kanan ini saya belum lulus. Jadi apakah Raja Jawa yang kemudian sekarang kita pertanyakan ini mengikuti proses-proses seperti ini atau enggak? Dia ini doktor ya. Dia S1 aja diragukan apalagi S3 kayak gini. Wisudanya, foto berikutnya, foto terakhir yang ingin saya tampilkan. Nah, apakah memang ada dia punya foto seperti ini? Ini wisuda beneran ini di Sentul International Convention Center pada tanggal 6 Maret 2024. Kalau dicari gambar saya di situ mungkin susah. Jokowi juga katanya punya foto kayak gini. Coba fotonya sebanyak ini atau enggak orangnya? Enggak bisa ada gambarnya Jokowi semua mungkin. Tapi kemudian di sini muncul foto saya. Jadi artinya Mas Aiman, kita ini sudah asli nih ya, bukan AI. Asli kalau ini bukan AI. Artinya apa teman-teman semua? Ya, kita ini diributkan dalam waktu mungkin 2 tahun. Mungkin kalau dari 2013 mungkin sudah sekian tahun dengan pertunjukan yang tidak lucu. Pertunjukan tidak lucu itu bisa digambarkan dengan bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Ya, ini yang membuat Indonesia gelap. Nih, Indonesia itu sekarang jadi gelap kayak gini nih. Gunungannya jadi hitam. Gara-gara apa? Gara-gara Petro yang mengejar gajah,
Modo. Ayo tolong diakui aku, tolong diakui aku. Aku tolong diakui aku, tolong diakui aku. Lah gak pernah sampai ini membuat kepalsuan dia mau mengakui. Padahal sebenarnya contohnya sederhana aja. Inilah contohnya, ya. Temui saja misalnya orang-orang yang dulu itu namanya adalah Bathara Guru, ya. Saya kemarin diragukan ijazahnya, ketemu saya dengan beberapa profesor dan mereka ada mengakui itu. Clear. Jokowi ketemu aja dengan Pak Kasmujo yang dulu bolak-balik, ya. Itu ketemu saja dan kemudian diakui. Jangan kemudian malah mengerahkan para ada Sengkuni, ya. Ini Sengkuni dia. Ada Sengkuni ikut. Itu asli jasanya. Kamu sendiri gak asli udah jadi zombie. Bahkan banyak lagi nih. Nah ini. Yang blolok. Ya, advokat palsu ini. Didampingi. Boleh dong itu ijazah palsu. Boleh dong ijazah palsu. Wah, ini juga tambah ini. Tapi itulah semua. Jadi kesimpulannya, yang membuat gaduh ini adalah orang yang buat Indonesia gelap seperti Raja Jawa palsu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Ya, terima kasih Mas Saiman. Jadi kalau saya cermati dari semua tadi teman-teman menyampaikan, intinya kita harus masuk ke pokok persidangan. Iya dong, benar. Karena kenapa? Seluruh argumentasi hukum yang disampaikan itu hanya bisa dikupas tuntas di pokok persoalannya. Seluruh syarat-syarat formil dan material hanya bisa diuji di persidangan. Kan gitu. Ya, keabsahan alat bukti, kualitas dan segala macam relevansinya itu hanya di persidangan. Jadi kalau saya mencoba mencermati dari Bang Al-Katiri, dari Bang Refli dan lain-lain terkait dengan Mas Roy dan Bu Tifa, ya memang kita harus lihat di persidangan. Karena kenapa? Karena apa yang tadi disampaikan, termasuk juga tadi main wayang tadi, apakah itu nanti bisa disidangkan kan belum tentu. Disidang Tapi kalau kita berbicara mengenai pembuktian dan apalagi kalau mereka mengatakan mereka yakin dan benar, kan itu forumnya. Ya. Jadi bersama dengan ini, ya mungkin terlalu banyak kalau saya mengkomentari semua. Tapi intinya kita masuk ke persidangan. Intinya prapitnya kemarin sudah ditolak, malah disampaikan yang kurang lebih adalah mengulur-ngulur waktu, mohon maaf nih izin ya. Dan untung ada putusan prapit itu menurut saya. Karena tentu saya mau coba lurusin tadi rekan saya ini, tentu ketika hakim menemukan sesuatu dan di dalam putusannya disampaikan, itu menjadi hukum juga. Jadi bisa digunakan. Jadi saya mencoba untuk jangan emosi. Tetapi kalau memang kita benar, tenang aja. Tenang aja. Udah pasti tadi disiarkan tadi itu yang Ibu Ova kan, itu kan sudah jelas. Itu otoritas yang menyampaikan. Kalau otoritas negara sudah menyampaikan masih juga tidak dianggap, ya itu kan memang berarti memang tidak bisa selain kita tes di hukum kan gitu. Sehingga yang ingin saya sampaikan kepada semua kita, yuk kita kawal proses ini, kita lihat nanti. Mudah-mudahan prapitnya nanti bagaimana silahkan gitu kan. Kemudian nanti Bu Tifa juga kita lihat putusan selanya seperti apa. Tetapi kalau saya lihat Kapan? Putusan selah kapan sih? hari Kamis ini. kalau nggak salah lusa ya. kan? Kamis ya Bang ya. Ya. Kamis lusa ya. Ya. Oke, itu putusan Jadi selah. Oke. saya pikir apa yang kita discuss ini semua tadi ya harus masuk ke pokok permasalahan Mas Aiman. Jadi dengan ini saya sampaikan udah bagus, sudah sangat bagus karena mereka mengkomentari berbagai hal mengenai hukum dan sebagainya. Itu di situ di persidangan. Dan oleh karena itu saya hanya mengambil benang merahnya. Terima kasih atas masukan-masukannya. Tentu negara melalui jaksa penuntut umum akan membuktikan. Dan Mas Roy dan Bu Tifa tentu akan diberikan kesempatan berdasarkan hukum untuk membuktikan dalilnya. Sehingga siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dan oleh karena itu kita tunggu dan saya rasa ya udah bagus lah malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan di ruang sidang nanti kita akan menunggu ada adu opini,
adu bukti, hingga adu keyakinan. Kita akan simak sama-sama nanti, dan Ainus akan menyiarkan dan mengawal prosesnya, baik pra-peradilan maupun persidangannya. Termasuk yang nanti juga termasuk sidangnya Mas Roy, yang nggak tahu kapan tapi. Betul. Oke, nanti kita akan tunggu sama-sama. Dan jangan salah loh, prapit yang kemarin ditolak itu baru satu prapit dan itu hanya pasal 32, itu tidak menggugurkan prapit-prapit yang lain. Besok ada prapit yang baru. Ada prapit.